Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang mulia ini, sejenak kita memahami ada 4 amalan yang syurga selalu menanti-nanti kita. Syurga selalu merindukan kita. Siapakah 4? Apa amal 4 ini yang kita lakukan? Berdasarkan riwayat sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan was-saimi fi syahri Ramadan wa mut'imul ji'an. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Pertama, amalan yang merindukan kita, yaitu yang merindukan surga, merindukan kita. Yang pertama, talil Quran. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, dia pahami, dia hayati, lalu dia amalkan. Nanti kita jelaskan satu persatu menurut waktu yang tersedia. Yang kedua, wahafidhil lisan. Lidahnya selalu dia jaga. Ketiga, wa mut'imul ji'an, selalu memberi makan orang yang membutuhkan, atau dalam bahasa lain nilai sosialnya yang tinggi, saling bantu-membantu. Karena hakikat kehidupan manusia adalah makhluk sosial, yang tidak mungkin dia hidup hanya berfikir untuk diri sendiri, karena hidup kita keterkaitan dengan yang lain. Si A hebat karena si B hebat karena si C hebat karena si D, si A kaya karena miskin, orang miskin dapat pekerjaan karena lapangan kerja ada, si kaya dan para konseptor dan seterusnya. Yang keempat, yaitu orang yang berpuasa wasaimi fi syahri Ramadan, dia berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kita lihat yang pertama, talil Quran. Untuk membaca Al-Quran tentu tajwidnya harus benar. Pemahamannya, kalau kita kaji di dalam pemahaman tafsir juga harus paham. Tafsir, paling tidak kita membaca dan terjemahan. Tapi kalau mengambil kesimpulan, kita harus paham di mana sumber yang benar berdasarkan metodologi yang berlaku di dalam sebuah ilmu pengetahuan. Hari ini berkembang cepat sekali lewat dunia maya, kita share di dunia internet, kita tidak paham dari mana sumbernya, siapa yang meng-share-nya, siapa yang menguploadkannya. Karena dunia hari ini orang cerdas teknologi, tidak cerdas pada sumber, dia bisa saja uploadnya. Bisa saja dia meleweng dengan mengedit berbagai sisi. Teknologi ini bisa ke positif, bisa ke negatif. Oleh karenanya, untuk memfilterisasi, ada sebuah kontrol di dalam ilmu pengetahuan, itulah disebut dengan metodologi. Kalau begitu, untuk memahami ini benar masuk kelas tafsir, harus ada 3 metodologi yang harus kita paham. Pertama, namanya metodologi tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur ini adalah menjelaskan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Nah, ketika ini tidak ada, maka ulama mufassir berhenti dalam menjelaskan makna firman. Tafsir metode kedua disebut tafsir birra'yi. Ketika ayat dengan ayat tidak dijelaskan secara rinci, dengan hadis juga tidak rinci, butuh rinci sekali.
maka menggunakan metode ra'yi, yaitu akar rasionalitas berdasarkan teori-teori di dalam ilmu tafsir atau disebut kawaid. Kalau dalam ilmiah, dunia ilmiah disebut dengan teori. Teori itu bermakna adalah amrun mutabikun ala jusiyatih. Jadi sesuatu yang kita jelaskan tidak boleh bertentangan dengan yang tertinggi. Maka jika ada akal manusia menjelaskan makna firman bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan firman, berarti pemahaman Al-Quran itu keliru. Jadi bila ada nanti orang bercerita segala macam, Al-Quran tertinggal, ini keliru. Karena yang tertinggi adalah Al-Quran dan hadis, sisi sumbernya. Di dalam hukum negara juga begitu, kalau kita mempelajari tentang azas legalitas. Azas legalitas di dalam hukum negara juga disebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan hukum tidak berlaku surut, itu azas legalitasnya. Dari sinilah butuh fungsi yang namanya fungsi ilmu pengetahuan. Yang pertama disebut tabayun, harus mampu kita jelaskan. Metode ketiga disebut dengan tafsir isyari. Tafsir isyari ini adalah menggunakan duk. Setelah membacakan ayat-ayat, ketika dia tidak menjelaskan dengan lewat rasionalitasnya tapi punya keyakinan. Contoh kasus. Di dalam Al-Quran sering orang merajah. Dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 243 tentang doa sakit igau. Apa doa sakit igau yang dibacanya? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Bak mautnya geni, Nabi pulih ya Allah, Nabi bertetap di gawa sipulan ya Allah baikli mengat-ngat. Ayat ini kalau kita lihat tentang asbabun nuzul tidak ada hubungan dengan sakit gigi. Tapi karena dia yakin yang dia baca ayat Allah yang menyembuhkan Allah akan sembuh, maka gekele Aceh merajah. Rajah itu asal kata bahasa Arab, rajaun, harap. Jadi orang merajah, orang mengharap. Bak so gak harap, bak Allah jeut, gak harap bak jin, anjeut. Itu saja intinya. Maka urang cehkeun kage merajah. Menyamanan nama rajah yang jeut, nama rajah yang hana jeut. Menya gak harap bak Allah, pakan hana jeut. Dasar tah ayat Al-Quran je obat. Buka surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minina wa la yadhidud zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawa, sebagai obat. Kan jadi obat. Apapun ayat yang kita baca kita niat, insya-Allah jadi obat. Allah sendiri yang jamin. Dalam hadis kursi Allah berfirman, Nabi bersabda, ana lidanni abdi bi. Aku ini bersangka sangkaan hambaku. Dia harap di sana pulih, sembuh, akan sembuh dia. Maka baik ragu ngaya Quran. Itu ada metode di dalam tafsir isyari. Tapi ini berlaku bagi kalangan para sufistik. Urung sufi yang punya keyakinan tinggi. Bagi getanya yang hana mungkin yang payah belau bodrek. Payah belau tremores sakit. Nah, jadi ada kelas-kelas tertentu. Nah, dari tiga metodologi ini, agar kita menemukan jawaban yang benar, agar tidak terpengaruh dengan berbagai informasi yang berkembang, harus paham dengan fungsi ilmu. Fungsi ilmu ada 4. Tadi sudah kita jelaskan satu, yaitu tabayun. Sebuah ilmu bersifat ilmiah baru dianggap ilmiah jika kita mampu menjelaskannya. Kedua, fungsi ilmu kedua adalah klasifikasi. Dia punya kotak-kotak. Kenapa harus kita bilah-bilahkan kotak? Karena beda metodologi, beda hasilnya. Ilmu yang berbicara tentang fisika, tentu rumus metodologi yang digunakan berbeda dengan tafsir. Ilmu berbicara tafsir dengan bicara teknik sipil tentang pembangunan titik akan berbeda lagi teorinya. Disitulah harus kita bilahkan. Jangan satu metode kita pasang keseluruhannya, itu tidak mungkin. Itulah fungsi ilmu disebut klasifikasi. Ketiga, fungsi ilmu adalah sistematis, tersistem dia. Yang namanya tersistem, terstruktur, teratur, tidak boleh bertentangan.
Maka kita katakan tadi, jika ada pemikiran manusia yang bertentangan dengan firman dan sabda Nabi, berarti ada kekeliruan di dalam narasi yang dia bangun. Inilah hari ini narasi yang dibangun oleh orang yang tidak paham sumber. Akhirnya terjadi kekacauan di dunia maya, terjadi kekacauan di masyarakat karena salah klik sumbernya. Karena narasi yang dibangun oleh orang yang tidak paham dunia pengetahuan ilmiahnya. Keempat, fungsi ilmu yang disebut sintesis, antitesis, ada masalah, ada solusi. Maka tidak mungkin ilmu-ilmu yang bersumber dari yang satu, Allah, Rasul bertentangan, tidak mungkin. Dari sinilah kita pahami agama untuk manusia. Tentu ajarannya sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia mana yang sesuai? Manusia yang beriman kepada Tuhannya. Berbeda dengan paham komunisme, paham Marxinisme, paham Marxisme. Itu sudah lain cerita, dia tidak ada sumber yang dia bangun pada narasi alam pikirannya. Hanya dia menurut akar rasionalitasnya. Kalau hukum berdasarkan akal, coba bayangkan logika kenyataan 1 juta manusia, 1 juta hukum. Pertanyaan, hukum mana yang kita pegang? Islam tidak akan pecah karena sumbernya tok 2. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Meninggalkan 2 macam ini. Oleh karenanya ulama membuat rumus atau jalan rambu-rambu. Kalau istilah kita berjalan, rambu-rambu lalu lintas. Agar tidak ketabrak, tidak terjadi kecelakaan. Perlu rambu-rambu. Ulama membuat rambu-rambu ini, teori ini, agar tidak salah dalam memahami teks firman. Oleh karenanya, kembali kepada sabda Nabi tadi. 4 macam amaliyah yang kita lakukan, itu surga sangat merindukan kita. Yang pertama, talil Quran. Bacalah Quran. Ketika kita baca Al-Quran, umpama alif lam mim, itu pahalanya bukan 10 alif lam mim, tapi hurufnya A 10, lam 10, mim 10, dapatnya 30. Bulan ini dapatnya 300 karena 1 huruf dibanding 100. Inilah cara memahami agama agar kita tidak banyak keributan di alam pemikiran. Kembali kepada sumber. Islam ada sumber referensinya, ada sumber rujukannya. Maka kembali kepada tema kita hari ini, 4 amaliyah, amalan yang dapat kita menuju ke surga atau surga merindukan kita. Itulah pertama baca Quran, lalu kita menjaga lidah, ada 2 sisi. Pertama, zikir. Yang kedua, tidak mengucapkan kalimat yang kotor. Yang ketiga, memberi makan fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Atau dalam bahasa umumnya adalah kesalihan sosial, bantu secara sosial. Yang terakhir yaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan. 4 amalan inilah yang surga menanti-nanti kita. Manfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.